Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk penonton di YouTube yang lagi menyimak, mohon bersabar dulu, nanti akan kami jawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat, tapi terlebih kami menjawab dulu membuka diskusi untuk yang di Zoom seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu yang di Zoom, saya akan ini banyak sekali yang angkat tangan. Kita coba dari yang pertama ya, dari Pak Jepridus, silakan Pak. Nyalakan saja mic. Selamat pagi Pak Nasir. Ya, selamat pagi Bapak. Dari Kabupaten Melaka. Oh ya, Malaka, siap. Ya, saya ada kendala, ada beberapa poin yang saya tanyakan di sini. Pertama, guru yang sudah ikut PLPG. Kemarin ada kirim notifikasinya ke saya, ada 3 guru, salah satu guru kirim ke saya. Itu di situ notifikasinya sudah UTN. Sudah UTN. Apa itu ditolak atau bagaimana itu? Yang sudah UTN itu. Jadi dia sudah PLPG, dia sudah UTN. Sudah ulang-ulang 3 kali atau 4 kali. Terakhir kan di pastinya PTU. Berapa tuh Pak? Ya. Pastinya dia sudah ikut UTN-nya. 3 kali di KEVA terakhir. Cuman tidak lulus. Sudah kurang lebih 3 atau 4 kali dia ikut UTN tapi tidak lulus. Terus ada yang tidak ikut, mungkin hanya 2 kali. Yang terakhir tidak ikut, sehingga tidak selesai dia punya PLPG-nya. Oh ya, siap-siap dia tidak ikut, jadi tidak sampai selesai. Tidak tahu informasi. Jadi siap. Okay. Mungkin ada kebijakan khusus untuk 3 peserta kami ini. Karena kasihan sudah lama sekali itu, dari 2017 ke 18 itu. Siap Pak Jeffrey. Ya, berikutnya ini sudah lama masalah ini, sudah terdata sebagai sertifikasi notifikasi yang dikirim ke saya. Ada salah satu guru di SMP negeri, ketika dia daftar PPG-nya, notifikasinya sudah disertifikasi, padahal nyatanya guru ini belum. Oke. Dan saya cross check NUPTK sama data Dapodiknya, NIK-nya, atas nama yang bersangkutan. Terus saya telusuri guru itu, katanya ada nama yang sama di guru SMA. Oke. Apakah tertukar saya punya yang lulus atau dia punya yang lulus? Jadi mohon bantuan untuk bisa tuntaskan, karena sejak dari tahun lalu pengaduan ini belum terjawab. Siap aja. Iya. Berikut untuk guru PAUD yang mengajar di SD, apakah linear tidak untuk bisa dia ambil bidang studi SD PPG-nya? Sarjana PAUD maksudnya. Sarjana PAUD mengajar di SD. Ya, itu gurunya di UDIK, jadi kurang informasi. Ya. Jadi mohon penjelasan. Terakhir. Oke, siap. Cukup ya? Terakhir, Pak. Oh ya, siap. Satu lagi, Pak. Dari tahun-tahun sebelumnya ada kepala-kepala sekolah saya kan belum disertifikasi. Mungkin waktu pengusulan dari kepala sekolah belum sertifikasi. Yang memang kita tahu bersama aturan terbaru, bahkan aturan lama itu kan kepala sekolah kan harus disertifikasi. Tetapi daerah menggunakan mereka sebagai kepala sekolah. Jadi mohon kebijakan untuk daerah-daerah kami seperti kami di Melaka ini, kan dinamika daerahnya kan beda-beda toh Pak.
Ya, oke, paham Pak, Pak. Jadi mohon kebijakan untuk kepala sekolah yang belum sertifikasi atau mantan kepala Ya, sekolah siap. yang belum disertifikasi. Terima kasih Pak Nasir, Oke, siap. selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak. Terima kasih Pak Beker, Pak Beker, Pak Jeffrey. Ada 4 pertanyaan dari Pak Jeffrey ini ya. Nanti akan kita jawab Pak. Kita tambah dulu 1 penanya nanti baru sekaligus dengan dijawab untuk Pak Jeffrey. Sementara teman-teman menyiapkan. Kita ke penanya kedua Pak dari ND, Pak Beker dari Disdik ND. Halo, Pak Beker, ya, siap? ya, Silakan Bapak. ya baik, Siap. Pak Nasir. Woi, saya kayaknya Pak Jeffrey tadi sudah borok nih pertanyaannya. Itu sudah. Baik, pertanyaan pertama saya, ada guru-guru tetap yayasan yang mereka itu tidak mengantongi SK di setiap tahunnya. Jadi ada yayasan yang polanya mereka menerbitkan SK 80, terus SK 100 sebagai guru tetap, dan selanjutnya mereka tidak menerbitkan lagi SK-nya. Bahkan mereka ada juga sistem berkala seperti PNS. Jadi yang menjadi pertanyaan teman-teman tersebut, mereka mau upload SK yang mana? Karena mereka hanya punya SK 80 sama SK 100 GTY, SK yayasan. Kemarin saya menyarankan kalau bisa membuat keterangan aktif mengajar yang ditandatangani oleh ketua yayasan. Itu sejak antisipasi dari saya. Mungkin saya minta konfirmasi dari teman-teman di LPMP untuk persoalan seperti itu. Ya, baik Pak. Dan yang kedua, Pak Nasir, ada yang kedua. Kemarin saya juga sudah sempat konfirmasi dengan Pak Denny tentang guru kontrak daerah di tempat kami yang untuk beberapa tahun terakhir SK mereka itu tidak lagi ditandatangani oleh bupati, tetapi ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, kemarin ada yang sudah mengajukan tetapi ditolak oleh tim LPMP dengan catatan harus SK ditandatangani oleh bupati. Jadi kemarin saya sudah konfirmasi dengan Om Denny, mohon penjelasan, saya sudah kirim sampel SK-nya. Ya mudah-mudahan mereka bisa diakomodir karena cukup banyak mereka yang seperti itu. SK-nya sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi ditandatangani oleh bupati tapi diberikan kepada kepala dinas saat menandatangani SK mereka. Mungkin itu saja pertanyaannya, Pak. Ya. Baik, Pak Beker, terima kasih. Tambah 1 lagi dulu. Ada dari Sumba jauh-jauh nih ternyata nih, Om James AT. Om James, silakan Om James, mau tanya apa ini? Halo Om James. 3 penanya dulu baru kita jawab Bapak ya. Ya, kasih menyala mic Om James. Suara tidak sampai di Kupang nih Kakak. Iya, Pak Nasir. Ya, siap. Oke, baik. Langsung Pak Nasir deh. Langsung Oke. Pak. Baik Pak Nasir, terima kasih. Saya juga merupakan salah satu peserta PPG, calon peserta PPG tahun 2022. Dan kemarin saya sudah sempat memberikan pertanyaan kepada teman-teman di grup lokal. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada teman-teman di LPM, dan ada beberapa pertanyaan yang mendasar yang saya angkat di sini. Yang pertama Pak Nasir, banyak sekali teman-teman itu di waktu pengentrian data di Dapodik itu tanggal TMT pengangkatan pertama itu berbeda, sehingga di web SIM PKB contohnya 1 Januari 2014, tetapi real di SK-nya itu 14 Januari
2014. Nah, ini solusinya bagaimana Pak Nasir? Takutnya teman-teman karena dari Dapodik, apakah masih bisa rubah di Dapodik baru sinkron atau ada solusi lain? Karena cut off-nya kan sudah dari 30 Januari. Jadi datanya pasti berbeda. 30 Januari betul. Ya, pertama Pak Nasir. Kemudian yang kedua, ini memang agak ini sih tidak masuk akal pertanyaan, tapi saya tetap meneruskan saja pertanyaan dari teman-teman. Ada teman-teman yang SK sebagai berarti kan sudah pasti SK-nya dan SK tersebut. Nah, jadi yang ada itu SK berikutnya tahun ketiga. Nah, kira-kira kalau SK ada teman-teman yang SK-nya hilang di SK pengangkatan pertama dan setelah mereka cek tidak ada lagi arsip-arsipnya, kira-kira ada solusi alternatif tidak di teman-teman LPMP? Mungkin itu saja dua pertanyaan dari saya yang saya juga terima dari teman-teman calon peserta PPG, dan saya kembalikan kepada Pak Nasir. Oh siap kakak, barusan jaringan di saya agak ini yang saya dengar tadi pertanyaan kedua SK pertama hilang, kurang lebih begitu ya, mohon solusinya begitu ya. Siap. Baik, kita sudah ada 3 penanya. Siapa yang akan ini? Mungkin akan dijawab langsung. Om Denny akan menjawab. Mungkin yang lain bersabar dulu. Jujur banyak sekali di kolom chat, ratusan pertanyaan. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan satu kali jawab untuk mewakili teman-teman. Pak Denny akan menjawab. Saya mungkin ulangi ya, dari 3 penanya tadi, dari Pak Jeffrey tadi yang PLPG sudah UTN, dia lupa juga sudah berapa kali, mungkin 3-4 kali bagaimana nasibnya. Kemudian di statusnya dia sudah tersertifikasi, padahal dia belum, tapi ada indikasi namanya double dengan guru lain. Kemudian bagaimana sarjana PAUD yang sekarang ngajar di SD, apakah dia bisa ngambil PPG-nya PAUD? Dan kepala sekolah yang belum ter-PG tahun 2020 ini bagaimana? Selanjutnya pertanyaan dari ND tadi, guru tetap yayasan yang menggunakan pola SK 80 atau SK 100 atau SK berkala, itu bagaimana, SK mana yang mereka gunakan untuk di penguploadan di SIM PKB. Selanjutnya kontrak daerah yang kemarin juga sudah sempat kita bahas, yang dari Kadis yang di ND. Selanjutnya dari Sumba Barat, bagaimana kalau TMT di Dapodik atau yang di SIM PKB berbeda dengan SK yang diupload di pengangkatan pertama. Dari itu. Dan yang kedua, kalau SK pertamanya hilang, bagaimana? Mungkin Om Denny nanti akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya ini, 3 dari perwakilan dari kabupaten, nanti selanjutnya akan ditambahkan dari teman-teman yang lain yang ada di urusan sistem informasi. Ya, silakan kepada Om Denny. Baik, terima kasih Pak Nasir. Selamat pagi lagi teman. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari pertama dari Pak Jeffrey. Selamat pagi Pak Jeffrey. Apa kabar Malaka Pak Jeffrey? Baik Pak Denny, selamat pagi. Salam sejahtera untuk Pak Denny dan teman-teman di LPMP. Silakan. Baik. Kemudian yang kedua dari Pak Becker. Selamat pagi Pak Becker. Kemudian yang ketiga Pak James. Halo. Selamat pagi Pak James. Ini Pak Bapak. Pak James salah satu fasilitator Dapodik kita di Sumba Barat ya, Pak James ya. Terima kasih Om Denny. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Jeffrey, Pak Becker, dan Pak James. Nanti mungkin jika kurang mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman tim teknis dan juga teman-teman di urusan sistem informasi. Itu yang pertama, Pak Jeffrey bertanya, guru sudah PLPG dan sudah UTN beberapa kali, apakah mereka terundang lagi?
Nah, sesuai dengan edaran dari pusat Pak Jeffrey, guru yang sudah UTN itu akan terundang lagi jika dia sudah mengikuti UTN sebanyak 3 kali. Jadi guru yang sudah PLPG dan mengikuti UTN dan tidak kali itu dia akan diundang. Akan tetapi guru-guru kita yang sudah UTN 4 kali itu tidak terundang lagi. Alasannya bahwa karena mereka sudah 4 kali dan pembiayaan yang dilakukan itu buat mereka sudah maksimal. Jadi mungkin ini diberikan alokasi kepada teman-teman yang lain, ke guru-guru yang calon. Kemudian yang berikut sudah terdata sertifikasi. Iya. Tapi kenyataannya belum. Nah ini tadi kami barusan Pak Jeffrey, ada teman guru dari BLU yang juga datang ke kami untuk bertanya terkait ini. Ya, dia sudah di verbal GTK sudah tercatat sertifikasi, akan tetapi kenyataannya belum. Nah ini tadi terus terang Pak Jeffrey untuk ini saya belum bisa menjawab karena tadi kami baru menyampaikan pertanyaan ini juga ke grup pusat. Kami baru menyampaikan pertanyaan ke grup pusat untuk bisa dijawab oleh teman-teman tim Dapori dan juga tim PPG di pusat. Dan nanti kalau cepatnya kami mendapat jawaban ini akan kami share di grup-grup media sosial. Siap. Teman-teman supaya memperbaikinya ataukah harus ke LPMP ataukah di dinas. Nah supaya jelas seperti itu. Siap. Nanti yang pertanyaan nomor 2 ini kami pending dulu ya Pak Jeffrey ya. Siap. Kemudian yang berikut adalah guru PAUD. Apakah kita mengajar guru kelas? Jadi Pak Jeffrey untuk guru dengan linearitas ijazahnya itu PG PAUD itu tidak bisa untuk mengajar guru kelas. Jadi kalau PG PAUD dia bisanya mengajar PAUD. Nah untuk mengajar guru kelas tidak boleh, tidak dibolehkan karena tidak linearitas. Linearitas tidak boleh. TK bisa. Kalau TK? Kalau TK bisa dia. Nah, kalau TK boleh. Supaya kita arahkan gurunya harus di TK, non formal toh. Nah, betul. Siap. Nah, kalau TK boleh. Dan yang berikut adalah Kepsek kenapa tidak terundang untuk sertifikasi? Begitu ya Pak Jeffrey ya? Iya. Pertanyaannya. Nah, jadi begini Pak Jeffrey, untuk memang kenyataannya di daerah itu karena kebutuhan, jadi makanya Pemda biasanya melantik teman-teman guru kita ini jadi Kepsek. Walaupun kenyataannya mereka belum sertifikasi. Namun Pak Jeffrey, sesuai dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 itu yang baru, yang terbaru ini, di situ jelas bahwa salah satu syarat guru untuk bisa dilantik sebagai kepala sekolah adalah harus sudah mempunyai sertifikasi pendidik. Nah, ini dipegang teguh oleh teman-teman di pusat. Sehingga kali ini semua kepala sekolah itu tidak diikutkan untuk sertifikasi. Namun kabar baiknya teman-teman PLT kepala sekolah atau istilahnya PLH atau PLT kepala sekolah itu dibolehkan. Dibolehkan. Jadi mereka mendaftar. Jadi begitu. Nah, ini mungkin juga jadi masukan buat teman-teman dinas untuk mungkin bisa disampaikan bahwa pengangkatan kepala sekolah itu harus mengikuti aturan. Nah, aturannya jelas. Nah, ini akhirnya merugikan teman-teman guru juga, kasihan. Begitu. Jadi itu ya Pak Jeffrey, pertanyaannya ada 4, sudah terjawab semua. Kemudian dari Pak Becker, SK Yayasan tidak keluar setiap tahun, terus mau upload yang mana, begitu ya? SK Yayasan itu misalnya keluar di awal, kemudian tidak keluar lagi. Nah, kalau yang seperti itu Pak Becker, mungkin tadi dari Pak Becker solusinya membuat surat keterangan. Nah itu bisa juga, tapi kami biasanya di LPMP kami meminta seperti impasing, ada kenaikan gaji atau apalah begitu yang menunjukkan bahwa guru tersebut masih aktif di yayasan. Begitu. Ada berkalanya ya, ada berkalanya. Ada berkala. Kalau ada berkalanya itu bisa dinaikkan sehingga menunjukkan bahwa guru tersebut memang aktif di yayasan bersangkutan. Begitu. Jadi itu ya Pak Becker. Kemudian yang kedua, SK Kadis ditolak. Nah, begini Pak Becker, kemarin setelah Pak Becker telepon saya langsung naikkan SK Pak Becker itu di grup pusat. Nah, untuk SK dari Kabupaten ND ini itu bisa diterima. Dibolehkan untuk diterima karena walaupun dia tanda tangan Kadis, namun di situ jelas bahwa pembiayaannya oleh APBD. Pembiayaannya oleh APBD sehingga itu bisa dianggap sebagai kontrak daerah.
Nah, sedangkan untuk teman-teman yang kabupaten lain sekalian, yang SK Kadis, namun pembiayaannya waktu itu oleh dana BOS ataupun oleh komite, ini barusan saya mendapat konfirmasi dari pusat bahwa itu adalah dianggap kontrak sekolah, honorer sekolah. Nah, itu otomatis akan kami tolak. Untuk SK yang ditandatangani Kadis, tapi sumber pembiayaannya itu oleh BOS ataupun oleh oleh ini komite, itu adalah honor sekolah, sehingga otomatis jika kami temui itu langsung kami tolak. Dan juga dari sisi kami di Verval LPMP ada beberapa guru yang memang jenis kepegawaiannya itu didapuri adalah honor sekolah, itu secara sistem, by sistem langsung di reject otomatis, jadi langsung ditolak permanen. Nah, ada beberapa yang mungkin terlewat atau lolos filter by system karena mungkin beberapa waktu kemarin mungkin karena satu dan lain hal, kesalahan teman-teman di operator dinas barangkali juga ada khilaf barangkali, jadi status yang sebenarnya adalah honor sekolah kemudian diisi kontrak daerah. Nah, itu sebenarnya tidak dibolehkan. Nah, sebenarnya kita kalau seperti itu berarti kita menumpuk bom waktu, kita membuat data kita semakin tidak bagus. Begitu. Kalau kenyataannya dia adalah honor sekolah, silakan Bapak Ibu di dinas yang sebagai operator dapodik, kalau memang ada di sini yang operator dapodik, itu disesuaikan dengan kenyataan sebenarnya. Jangan kita merubah dia menjadi kontrak daerah, padahal sebenarnya dia adalah honor sekolah. Begitu. Nah, itu tadi dari Pak Beker punya. Nanti akan kami ini Pak ya, kami proses yang kemarin ditolak, nanti kami cek kembali SK-nya. Kalau memang seperti yang Pak Beker kirim ke saya, nanti akan kami proses untuk kami terima. Oke, makasih Om Ded. Kemudian berikut dari Pak James. Ya, dari Pak James itu SK TMT berbeda di Dapodik dan di SIM PKB. Begitu ya Pak James ya, pertanyaannya mungkin. Iya Om Denny. Jadi data yang diambil di SIM PKB itu Pak James itu adalah data saat cut off di tanggal 30 Januari. Jadi untuk saat ini SIM PKB yang digunakan untuk mengundang teman-teman guru itu ya itu yang tercatat. Makanya kalau memang waktu TMT yang tercatat itu masih dalam rentang sampai dengan Januari 2019, makanya teman-teman itu terundang. Tapi itu tidak masalah. Nanti setelah selesai pelaksanaan PPG ini mungkin updating data terbaru, sinkronisasi data terbaru dari Dapodik itu nanti mungkin secara otomatis akan berubah sesuai dengan tanggal yang sebenarnya, seperti itu. Jadi itu tidak masalah Pak James. Tidak apa-apa. Selama dia masih terundang. Nah, yang cilakanya Pak James, jika dia TMT-nya itu di bawah 1 Januari 2019, tapi ternyata terdata di Dapodik itu di atas itu. Di atas Januari 2019. Nah, itu kasihan, nanti berarti otomatis dia tidak terundang. Ya, tapi ini pelajaran buat kita semua sebagai operator dan juga pemangku kebijakan untuk pendataan supaya data yang kita punya itu bisa lebih baik dan lebih valid. Begitu, itu yang tadi pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, SK awal hilang bagaimana? Nah, kalau SK awal hilang itu kan yang terdata di Dapodik adalah yang tanggal sesuai dengan SK yang hilang itu. Nah, untuk yang seperti ini, kalau misalnya dia adalah diangkat oleh sekolah atau komite, itu silakan sekolah mungkin membuat satu surat penegasan bahwa dia memang dia memang berdiri di depan kelas dan mengajar di situ dari tahun yang sekian itu, kemudian itu divalidasi oleh dinas. Jadi ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian diketahui oleh Kadis. Itu supaya bisa legalitasnya ada. Begitu ya Pak James ya. Mungkin bisa dipahami Pak James? Oke, baik, itu pertanyaan dari Pak Jeffrey, Pak Becker dan Pak James. Mungkin teman-teman dari urusan ada yang mau menambahkan terkait dengan jawaban yang sudah saya sampaikan tadi? Ya, bagaimana teman-teman? Atau nanti pertanyaan yang lain bisa teman-teman yang menjawab? Baik, mungkin sedikit menambahkan Pak Nasir untuk Pak Jeffrey tadi yang pertanyaan terkait dengan yang bersangkutan ini S1 PG PAUD tapi mengajarnya di SD. Nah, untuk jika yang bersangkutan terundang saat ini untuk mengikuti PPG, yang bersangkutan bisa memilih bidang studi PPG itu
apa namanya PG PAUD Bapak. Jadi nanti bisa memilih bidang studi PPG-nya PG PAUD. Walaupun yang bersangkutan mengajar di SD tidak apa-apa, karena untuk mengikuti PPG ini yang dilihat utama itu adalah linearitas dengan ijazah S1-nya. Pembagian tugas mengajar yang diminta itu hanya untuk melihat keaktifan mengajar. Jadi dia tetap bisa memilih untuk bidang studi PPG-nya PG PAUD. Tapi kalau untuk PGSD tidak bisa karena memang tidak linear. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Jeffrey. Ya, sudah jelas sekali ya dari tadi itu pertanyaannya dari 3 penanya dari masing-masing kabupaten, dari Malaka, Ende, dan Sumba Barat. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sama dari teman-teman juga maupun yang sudah menonton sementara menonton di YouTube. Seperti yang disampaikan sama Pak Dedi dan Pak Samuel Kase tadi ya, sudah sangat jelas sekali. Sekiranya ada pertanyaan yang sama mungkin teman-teman dapat menyimak seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan lagi, ini masih di Zoom ya. Nanti untuk di YouTube-nya akan saya bacakan aja dan langsung dijawab spontan saja, karena ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Seperti itu. Selanjutnya kita, ini mungkin ada calon peserta di dalam grup di Zoom. Sini Emma Elvira Rama di Zoom. Silakan Bapak. Ada hal yang mau ditanyakan? Dikasih menyala Pak, mic-nya Pak. Dan mohon bantuan teman-teman dari tim teknis yang lain atau teman-teman di ruangan mohon bantu menjawab. Atau kita coba ke penanya selanjutnya dulu. Ini sudah ya. Oh, TK Negeri 1. Oke, lanjut Pak. TK Negeri 1 tiketnya. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mau tanya nih Pak, SK guru honor di sekolah negeri yang mana gurunya sudah kontrak daerah, apa bisa pakai SK kontrak daerah atau SK dinas? Terus yang kedua, SK guru PNS yang pengangkatannya pengangkatan 2019, kan itu SK kenaikan pangkatnya belum ada, apa bisa pakai SK CPNS atau SK PNS? Baik, hanya itu Pak, terima kasih. Oh, siap. Guru PNS 2019 ya, bagi SK terakhir yang digunakan. Oh, siap. Nanti akan kami jawab Pak. Kita pindah ke penanya lain dulu, nanti silakan menyimak Bapak ya, nanti sebentar akan kita jawab. Kita ke urutan selanjutnya Pak, siapa nih? Kaleb dari Dinas Pendidikan. Halo, Pak Kaleb. Ya, halo. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Silakan Bapak bertanya. Ya, saya dari Kabupaten Saburejoa. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kemarin juga sempat di grup itu, teman-teman, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny bahwa yang PLT itu jika terundang sudah bisa ikut, itu sudah menjadi kabar yang bagus. Nanti saya akan tindak lanjut itu, sampaikan ke teman-teman. Pertanyaan saya yang kedua yaitu kalau ada teman-teman yang sudah lulus pretest tahun kemarin tapi terlambat unggah berkas, apakah ini dia masih bisa ikut atau tidak? Waktu saya tanya lagi tadi, konfirmasi dengan beliau, dia tidak diundang untuk yang PPG dalam jabatan yang terbaru. Oke, tidak ada undangan dia berarti. Ya. Ya.
Ya, cukup itu saja, Pak. Ya, siap. Kebetulan saya yang verbal sabu, Pak. Tapi nanti yang jawab Pak Samuel Kasih. Selanjutnya kita satu lagi, baru kita jawab. Siapa ya ini? Oh, Pak Henrikus. Silakan Pak Henrikus, sepertinya nge-zoom rame-rame di kantor ini. Di Polres Timur. Oh ya, kebetulan petugasnya ada di sini, Bapak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Jadi saya langsung saja menyampaikan apa kendala yang kami hadapi di sekolah saya, yaitu di SD Kalwarok, tepatnya di Kabupaten Flores Timur. Itu yang pertama menyangkut unggah data. Kami sudah unggahkan data kami, namun di dalam upload ternyata SK pembagian tugas 2021-2022 itu mengalami kendala dan dinyatakan ditolak. Mohon Kendalanya apa, Pak? penjelasannya. SK pembagian tugas 2021-2022 ditolak. Nah, mohon penjelasannya, Pak. Lalu yang kedua, soal fakta integritas juga ditolak. Ya, dari ada beberapa teman di sekolah saya. Lalu yang ketiga, oke, siap, paham. Lalu yang ketiga ada satu teman guru agama yang diundang di SIM PKP. Kebiasaan mereka itu diundang di SIM Katika. Ya. Lalu sekarang di SIM PKP diundang. Kira-kira bagaimana Pak urusan selanjutnya untuk teman guru ini? Nah, itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Pak Hendrikus dari Pro Team. Langsung kita menjawab, mungkin Pak Samuel Kasih bisa jawab. Saya juga sedikit menjawab dari tadi yang pertama, apa kalau dia statusnya guru honor daerah yang digunakan SK Kadiska atau SK Bupatika, jadi jelas jawabannya gunakan yang diupload adalah SK dari Bupati, bukan dari SK Kepala Dinas. Yang di Pro Team ini sepertinya terkait pesan penolakan, tapi Bapak Hendrikus tadi tidak menyampaikan. Biasanya Pak, kita kalau tolak perbaikan pasti ada pesan penolakannya. Mungkin teman-teman guru tadi mengadu ke Bapak, saya ditolak begitu saja, tidak disampaikan pesannya apa. Kalau fakta integritas biasanya ditolak, mungkin ada kekurangan penulisan atau merubah dari sistem surat dari yang dia di edaran itu Pak. Kan contoh di surat edaran itu sudah ada contoh fakta integritas. Bisa aja ada beberapa guru yang merubah, entah mengurangi tidak ada menulisan nik atau cara penempelan materai dan segala macamnya. Kemudian kalau SK 2021-nya ditolak, ini juga tadi saya kurang jelas juga menyimaknya. Yang saya tangkap mungkin yang diupload hanya 1 tahun aja, 2020 dan 2021. Jelas diperintahkan SK pembagian mengajar itu harus 2 tahun berturut-turut, artinya 2021 dan 21-22, artinya 4 semester. Jadi banyak juga pertanyaan teman-teman di YouTube, bagaimana kalau sekolah kami sistem tahun ajaran? Ya sudah, ikutin aja sistem tahun ajaran, berarti cukup dalam satu SK itu berarti memuat semester 1 dan semester 2, karena setiap sekolah beda-beda polanya teman-teman. Ada yang sekolah per semester membuat SK, ada yang langsung 2 semester. Jadi silahkan, jadi tidak baku harus yang per semester, tidak. Artinya kami dari tim Verpal memverifikasi ketika itu lengkap 2021 dan 21-22, di dalamnya ada 4 semester. Untuk pertanyaan sulit-sulit saya serahkan ke Pak Samuel Kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nasir. Mungkin saya menjawab sedikit pertanyaan dari Pak. Maaf, di sini tulis Pak Emma Elvira Tamahurin. Yang pertama, jika statusnya honor daerah, apakah menggunakan SK honor daerah atau apa? Ya, SK 2 tahun terakhir yang diupload adalah SK yang sesuai dengan status kepegawaiannya, Pak. Kalau honor daerah ya diupload SK honor daerahnya. Kemudian kedua, ada PNS yang belum ada kenaikan pangkat. Nah, ini bisa menggunakan SK terakhir saja, Pak. Jadi SK misalnya yang terakhir adalah SK PNS 100%, itu digunakan di SK terakhir.
Atau kalau yang bersangkutan saat ini masih CPNS, berarti SK terakhir yang digunakan itulah adalah SK CPNS-nya. Nah, kemudian dari Pak Kaleb tadi terkait dengan guru-guru yang lulus pretest 2019 tapi tidak memantau sehingga tidak mengikuti seleksi administrasi 2021. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang paling sering ditanyakan atau FAQ di website ppg.kemdikbud.go.id, guru-guru yang sudah lulus seleksi akademik 2019 namun tidak lulus seleksi administrasi 2021 maka harus mengikuti seleksi di tahun 2022. Namun kalau guru-guru yang sudah lulus di 2019 tapi juga sudah lulus seleksi administrasi di 2021 atau sebagai peserta cadangan, maka mereka itu menunggu saja informasi lanjutan di SIM PKB-nya. Kemudian dari Bapak Hendrikus tadi dari Flores Timur, biasanya penolakan dari petugas itu disertai dengan pesan penolakan, Bapak. Jadi misalkan SK pembagian tugas yang ditolak itu misalkan karena ada kurang atau tidak lengkap berkasnya. Jadi itu nanti dilihat pesan penolakannya, Pak, kemudian diajukan. Nah, untuk SK pembagian tugas seperti tadi disampaikan Pak Nasir, itu yang diupload adalah 2 tahun terakhir. Jadi tahun ajaran 2020-2021 dan 2021-2022. Itu menyesuaikan saja. Kalau misalnya di sekolah membuatnya per tahun, ya berarti diupload per tahun, 2 tahun itu. Kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu membuatnya per semester, berarti harus diupload 4 semester seluruhnya. Nah, untuk pembagian tugas, biasanya kan terutama untuk Bapak Ibu guru yang di SMA dan SMP itu kan banyak sekali. Nah, yang perlu diupload itu hanya bagian depan SK dari surat keputusan kepala ini terkait dengan pembagian tugas sampai tanda tangan. Kemudian lampiran yang dibutuhkan kami lihat itu hanya lampiran pembagian jam mengajar. Jadi yang tugas tambahan, piket dan sebagainya itu tidak dilihat. Kami melihat adalah pembagian jam mengajarnya. Jadi yang perlu diupload hanya lampiran pembagian jam mengajar. Kalau misalnya banyak, kolektif misalnya di satu sekolah ada 100 orang, maka yang diupload itu hanya SK bagian depan sampai tanda tangan kepala sekolah, kemudian lampiran halaman satunya, lampiran yang ada nama guru yang bersangkutan, dan lampiran akhir dari SK pembagian jam mengajar itu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk membantu petugas verbal juga, mohon namanya ditandai pada pembagian tugas karena petugas verbal ini melakukan verbal berkas yang cukup banyak seperti Bapak Ibu lihat calon peserta kita itu ada kurang lebih 26.000. Kemudian ada satu lagi terkait dengan guru agama yang terundang. Nah, untuk guru agama sebaiknya tidak usah mengajukan berkas, Bapak, karena guru agama ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, sertifikasinya melalui Kemenak. Kalau di Kemdikbud tidak ada bidang studi PPG yang linear dengan S1 agama. Jadi kalau guru agama ada yang terundang, tidak perlu mengajukan berkas karena itu pasti juga akan ditolak permanen karena tidak ada bidang studi PPG yang linear dengan S1 agama. Bisa sertifikasi nantinya di Kemenak. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Nasir, saya kembalikan. Siap. Terima kasih Pak Samuel Kase. Kita coba buka-buka chat di ini ya. Saya coba. Oh tuh masih ada yang raise hand. Oh masih ada satu Pak Antonius. Silakan Pak Antonius menjadi penanya terakhir. Selanjutnya nanti setelah Pak Antonius kami akan buka live chat di Zoom untuk berjawab dari teman-teman. Silakan Pak Antonius.
Antonius, suara saya bisa terdengar. Mic-nya di kasih menyala, Pak. Pak, kami punya SK Dinas langsung ditolak secara permanen. Bagaimana? Tadi yang disampaikan ini ya Pak Denny ya, bahwa SK Dinas yang narasinya tadi kenapa ND bisa kami terima karena memang dinarasi jelas bahwa memang dibebankan ke APBD daerah begitu, karena ada beberapa SK Dinas itu yang hanya mengeluarkan SK saja namun pembiayaannya tetap dibiayai oleh sekolah. Yang begitu yang tidak, artinya kan yang bersangkutan statusnya adalah honor sekolah. Yang begitu jelas pasti ditolak permanen, Bapak. Kalau SK pembagian mengajarnya 1 tahun pelajaran, ini ada juga tanya ya, itu silakan saja ikutin aturan yang di sekolah Bapak Ibu. Kalau per semester maka diupload langsung 4, berarti 4 semester. Kalau dia per tahun pelajaran berarti cukup 2 tahun pelajaran terakhir saja. 20, 21, 21, 22. Bagaimana kalau saya 20-21-nya di sekolah yayasan, 21-22-nya saya di sekolah negeri karena saya diterima menjadi CPNS. Oh ya, kalau yang begitu tidak masalah, silahkan saja. Karena memang status terakhirnya Bapak Ibu kan keterima di CPNS di tempat sekolah baru itu, silakan. Jadi yang penting dia urut bahwa Bapak Ibu mengajar dari 2021 Bapak Ibu aktif mengajar, kemudian dilanjut ke 21-22. Entah itu beda sekolah karena ada tadi perpindahan atau mutasi ke sekolah yang baru tadi. Yang penting SK terakhir 21-22 itulah yang menjadi patokan kami untuk melihat Bapak Ibu aktif di mana, begitu. Coba ini sambil Pak Antonius silakan kalau mau bertanya silakan. Suaranya tidak sampai di kami di Bapak. Halo. Oh, sudah oke. Ya, terima kasih atas kesempatan. Ada satu pertanyaan Suara tanyakan menyangkut berkas sama SK awal. Nah, mungkin tadi kita terlewatkan dengan informasi. Hanya minta kejelasan saja Pak tentang berkas-berkas yang akan diupload itu. Kalau ada yang asli, apakah hanya bisa diupload yang asli atau memang harus validasi ke Dinas? Oh, oke, siap. Harus yang asli, Pak. Kalau tidak ada yang asli, kalau berkasnya fotokopi, maka fotokopi dilegalisir cap basah. Kalau ada yang asli lebih baik yang asli. Tidak perlu lagi yang asli tidak perlu lagi divalidasi. Begitu. Selamat pagi, saya belum diangkat menjadi PNS tahun 2019. Saya belum diangkat menjadi PNS tahun 2018. Saya menjadi tenaga honor di swasta. Saya menjadi tenaga honor di sekolah swasta menjadi guru tetap tahun 2013 TMT. Ya silakan upload SK yang pertamanya, Bapak Ibu. Kalau memang yang pertamanya di yayasan dan TMT-nya 2010 itu ya sesuaikan saja. Sesuaikan dengan TMT yang ada di profilnya Bapak Ibu semua itu. Oh, ada yang baru nih Pak Ans. Kalau yang Pak Antonius sudah tanya tadi. Pak Ans, silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan, Pak Ans. Oke, baik. Selamat siang, Pak Nasir. Siang, Pak. Baik, saya Pak Ans dari Dinas Pendidikan Kabupaten Akeo. Hanya ingin meminta konfirmasi untuk menambahkan akun dinas untuk PPG-nya. Itu saja, Pak Nasir. Saya kembalikan. Siap. Baik Pak Ans, untuk operator dinas yang belum memiliki akun SIM PKB untuk PPG, itu mohon dibuatkan surat tugas, kemudian dikirimkan ke kami untuk
dikirimkan ke LPMP untuk dibuatkan akunnya. Untuk Pak Ans, surat tugasnya sudah kami terima. Nanti akan dibikin kolektif dengan teman-teman operator dinas lainnya. Oke, siap Pak El. Oke, makasih Pak El.